Setelah cukup lama tak terdengar kabarnya, Fitri Karlina, penyanyi dangdut yang dikenal dengan suara khasnya, kembali menarik perhatian publik. Ia terlihat hadir di sebuah acara peluncuran film horor yang diadakan baru-baru ini. Kemunculan Fitri di dunia hiburan kali ini disertai dengan cerita yang cukup mengejutkan dan penuh misteri. Dalam salah satu wawancaranya, ia membagikan pengalaman pribadi yang mengandung unsur mistis, membuat banyak orang penasaran dengan kisah di baliknya. Fitri, yang akrab disapa Fitkar oleh para penggemarnya, mengungkap bahwa ia pernah mengalami peristiwa kesurupan yang cukup menyeramkan. Kejadian tersebut terjadi setelah dirinya menjadi bintang tamu di salah satu acara reality show yang cukup terkenal. Akibat kejadian tersebut, kesehatan Fitri Karlina sempat mengalami penurunan drastis. Ia mengaku sering merasa lemas, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Setelah berbagai upaya untuk memulihkan kesehatannya tidak membuahkan hasil, keluarga dan teman-temannya menyarankan Fitri untuk menjalani proses ruqyah. Dalam proses tersebut, ia akhirnya merasakan perubahan signifikan. Sensitif, aku agak sensitif sama hal-hal mistis atau goib gitu, aku agak sensitif, dan itu pernah aku suatu saat berefek sama kesehatan aku. Ya, padahal itu baru syuting reality show gitu yang melibatkan memang mistis lah gitu. Akhirnya kesehatan aku berbulan-bulan aku nggak sembuh-sembuh. Udah kayaknya hampir 5-6 tahun yang lalu deh kayaknya. Sebenarnya nggak apa-apa, jadinya tuh akhirnya jadi habis pulang syuting tiba-tiba tepuk aku tuh berat, terus punggung aku tuh panas-panasnya, dada aku juga panas. Waktu itu pas maghrib, jadi pas azan maghrib tuh langsung tiba-tiba muncul gitu. Dan akhirnya pada sakit-sakit badan aku, saya minta dikerokin, padahal nggak pernahnya lah kayak gitu. Itu merahnya sampai merah padam gitu. Nah habis gitu besoknya aku langsung sakit, demam, flu, radang kayaknya mungkin tenggorokan, tapi radangnya tuh nggak sembuh-sembuh, sampai diobatin ke beberapa rumah sakit tuh nggak sembuh-sembuh, sampai aku tuh nggak bisa nyanyi, suara aku hilang, benar-benar hilang, sana sini nggak bisa. Akhirnya endingnya apa? Diruqyah. Iya, aku sampai pernah diruqyah. Itu ada kayak buhul jinnya gitu memang. Buhul ikatan jinnya gitu. Jadi kan waktu itu kan aku habis ikut acara reality show yang ada mistisnya. Nah, ternyata itu hantunya ikut gitu. Sampai 3 bulan aku nggak ada suara. Aku baru pertama kalinya akhirnya setelah itu aku udah agak-agak serem. Karena emang aku sensitif sih, mungkin ada keturunan juga kan gitu, memang dari terahnya ibu aku gitu. Jadi kalau misalkan ada di mana-mana gitu, tapi aku nggak bisa lihat ya, cuma aku bisa merasakan. Alhamdulillah semenjak aku di ruqyah itu akhirnya kesini-sini lebih better sih. Terus juga sekarang aku tidur sendiri misalnya kayak gitu udah lebih berani. Karena itu lebih perbanyak doa. Oh ya banyak kayak misalkan aku pernah show di daerah Sumatera ya, dekat danau gitu. Terus kita tiba-tiba itu malam-malam, waktu itu kan kita tidurnya tuh di resort. Nah resortnya tuh nggak ada gordennya. Terus habis itu tiba-tiba karena ada pohon tuh di situ, siang-siang masih bagus, kayak eksotik banget gitu. Tiba-tiba di antara danau itu tiba-tiba ada pohon gitu kan ya, landscape-nya keren ya. Giliran malam yang bergelantungan di situ tuh pada yang putih-putih. Aduh, terus tiba-tiba ada lukisannya tuh goyang-goyang. Penjagaannya sih pasti sholat ya, jangan pernah putus gitu. Terus ayat kursi
balik kisahnya yang penuh warna, baik sebagai penyanyi maupun pengalaman mistis yang pernah dialaminya, Fitri Karlina juga tengah menjalani perjuangan yang begitu personal dan emosional. Hingga kini, ia masih berjuang untuk mendapatkan momongan secara alami. Perjalanan ini telah menjadi salah satu babak penting dalam kehidupannya. Terutama sejak ia menikah dengan Hendra Sumendap pada tahun 2014. Meski usia pernikahan mereka telah menginjak lebih dari 1 dekade, Fitri Karlina dan sang suami tetap teguh dalam harapan. Mereka percaya bahwa setiap doa dan usaha akan menemukan jalannya, asalkan dilandasi dengan kesabaran dan keyakinan kepada Tuhan. Lambat, tidak ada yang terlalu cepat, semua pasti akan datang di waktu yang tepat. Itu apa aja, mau doa, mau pasangan, mau pacar, mau hajat, apapun. Iya, salah satunya juga itu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan dalam diri aku. Ya, kalau memang aku sekarang belum diberikan rezeki momongan, ya mungkin nanti akan di suatu yang di saat yang tepat, ataupun mungkin Allah nanti berkata seperti apa. Jadi insya Allah kok banyak kok doa-doa aku yang datangnya itu di saat yang tepat. Jadi aku yakin ya prosesnya pastinya semua itu by the time. Jadi dengan waktu. Karena kalau dulu karena belum mengalami, belum menjalani, belum terwujud, itu kayaknya masih ada binai gitu, kayak gimana sih kok gini ya Allah kok gini ya gitu. Ternyata Allah itu benar-benar sangat maha luar biasa, maha adil banget, karena benar-benar di saat aku sudah mentalku udah pas, malah datang gitu. Banyak yang misalkan dulu cita-citaku pengen Mas Hendra tugas di Timur Tengah, akhirnya kan terwujud sekarang. Padahal itu doa aku udah dari 18 tahun yang lalu gitu kan, baru terwujudnya sekarang. Belasan tahun, ya dong, ya alhamdulillah lah. Semua itu juga proses pendewasaan. Ya pasti ingin menuju lebih baik lagi. Kita nggak tidak apa ya, kayaknya sangat naif sekali kalau sekarang aku udah bilang ini udah versi yang terbaik aku. Tidak, pasti kita pengennya ingin menjadi yang lebih baik.